Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan holding dan merupakan dari grup Barito Pacific yang berfokus pada energi hijau untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan rendah emisi di Indonesia, yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk yang berkode saham BREN berdasarkan update laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Untuk pembahasan emiten kali ini akan dibagi menjadi 5 segmen, yaitu 1. Profil perusahaan, 2. Manajemen perusahaan, 3. Kinerja perusahaan, 4. Harga wajar perusahaan, 5. Kesimpulan. PT Barito Renewables Energy Tbk, selanjutnya disebut Barito Renewable atau perseroan, adalah perusahaan holding yang berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari grup Barito Pacific. Barito Renewables berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah dan mendukung target Indonesia untuk transisi menuju net zero emission (NZE). Barito Renewables memulai operasional melalui salah satu entitas anak, yaitu Star Energy Geothermal Group, produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka. Saat ini, grup perseroan mengoperasikan 3 aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat dengan total kapasitas terpasang sebesar 886 MW, mewakili sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia. Visi Barito Renewables adalah menciptakan masa depan berkelanjutan dengan membuka potensi sektor energi terbarukan Indonesia guna menyediakan energi yang andal dan bersih bagi negara. Misi Barito Renewables adalah mendukung Indonesia untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan dengan mengkonsolidasikan aset hijau kami dan lebih lanjut mengembangkan, membangun, dan menjalankan solusi energi yang efisien dan inovatif. Sebagai perusahaan induk beserta anak perusahaan, kami berkomitmen bersama untuk meminimalkan dampak lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung komunitas yang tepat di mana kami bekerja untuk menuju masa depan yang lebih hijau bagi semua. Dari data Stockbit, saat video ini dibuat, market cap saham BREN mencapai 1.260 triliun 935 miliar, lebih besar dari market cap Bank BCA yang sebesar 1.205 triliun, dan saham yang beredar adalah sebanyak 133,79 miliar lembar saham. Sekarang kita beralih ke daftar pemegang saham. Dari IDN Finansial untuk daftar pemegang saham per 30 September 2024, pertama, PT Barito Pacific Tbk dengan jumlah saham 86 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 64,67%. Di sini, PT Barito Pacific Tbk berperan sebagai pengendali. Dilansir dari Wikipedia, PT Barito Pacific Tbk adalah perusahaan terbuka yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini terutama berbisnis melalui 2 anak usahanya, yakni Chandra Asri Pacific dan Barito Renewables Energy. Dan pendiri sekaligus pemilik dari PT Barito Pacific adalah Bapak Prajogo Pangestu. Jadi bisa dikatakan penerimaan manfaat terakhir dari PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN adalah Bapak Prajogo Pangestu. Yang kedua, Green Era Energy Pte Ltd dengan jumlah saham 31 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 23,60%. Dan yang terakhir, Public di bawah 5% dengan jumlah saham 15 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 11,73%. Untuk susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Barito Renewables Energy Tbk terdiri dari 7 orang Dewan Komisaris dan 4 orang Dewan Direksi. Tapi di sini Sadar Saham tidak akan membahas semua Dewan Komisaris dan Dewan Direksinya, tapi Sadar Saham akan membahas profil Komisaris Utama PT Barito Renewables Energy Tbk dan Direktur Utama PT Barito Renewables Energy Tbk sebagai referensi saja. Sangat dianjurkan kepada para sahabat investor untuk mengecek semua profil Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Barito Renewables Energy Tbk agar mendapat informasi yang lebih lengkap dan akurat. Bapak Hendra Sucipto Tan, Presiden Direktur PT Barito Renewables Energy Tbk. Dari Market Screener dituliskan, tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan terlebih dahulu mentranslate penjelasannya ke bahasa Indonesia, karena pada data Market Screener dituliskan dalam bahasa Inggris. Dijelaskan di sana, Bapak Hendra Sucipto Tan saat ini menjabat sebagai CEO di Star Energy Geothermal Wayang Windu, CEO dan Direktur di Star Energy Geothermal Pte, CEO di Star Energy Geothermal Salak, Komisaris dan CEO Star Energy Geothermal Derajat 2, Direktur di Novus UK Indonesia Holding, Direktur di Novus UK Kakap, Direktur di Natuna UK Kakap 2, Direktur di Starponic Geothermal GV BV, dan Presiden Direktur PT Barito Renewables Energy Tbk.
Beliau juga menjabat sebagai CEO di PT Star Energy. Sebelumnya, Bapak Hendra Subcitutan pernah bekerja sebagai Associate Director dan Corporate Finance di PT Nusantara Capital Securities dari 2001 sampai tahun 2003 dan juga pernah sebagai Associate Director dan Equity Research Department di PT Bahamas Securities dari tahun 1997 sampai tahun 2001. Beliau juga pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer dan Senior Vice President di Star Energy Kakap dari tahun 2008 sampai tahun 2022. Bapak Hendra Sucipto adalah lulusan dari Cornell University pada tahun 1995 dan juga lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991. Bapak Agus Salim Pangestu, Presiden Komisaris PT Barito Renewables Energy Tbk. Selain sebagai Presiden Komisaris PT Barito Renewables Energy Tbk, dituliskan di Wikipedia, Agus Salim Pangestu adalah putra pertama dari Prajogo Pangestu, salah satu pebisnis termuka di Indonesia. Agus Pangestu saat ini merupakan CEO dari PT Barito Pacific Tbk. Agus Pangestu lulus dari Boston College, Amerika Serikat. Saat ini, Agus Pangestu juga duduk menjadi Dewan Pembina dari Yayasan Bakti Barito, yayasan non-profit yang berfokus pada kegiatan-kegiatan filantropis di Indonesia. Dilihat dari pergerakan harga saham Brent secara year to date dari awal Januari 2024 sampai video ini dibuat, Brent saat ini berada pada harga 9.125. Bisa dijelaskan pada grafik di Stockbit, harga saham Brent telah mengalami kenaikan sebesar 20,07% dari harga 7.600 di awal Januari 2024, tepatnya tanggal 2 Januari 2024, menjadi 9.125 pada saat video ini dibuat pada tanggal 24 Desember 2024. Kenaikan persentase yang cukup lumayan tinggi. Kita bisa juga lihat pada grafik, Brent mencapai harga terendahnya sepanjang tahun di harga 4.430 pada tanggal 15 Januari 2024 dan menyentuh all-time high sepanjang tahun 2024 pada harga 11.900 pada tanggal 11 September 2024. Dan bila disimulasikan, seandainya pada tanggal 2 Januari 2024 Anda berinvestasi 130 lot di harga Rp7.600 per lembar saham atau di sekitar 100 juta rupiahan pada saham Brent, saat ini investasi Anda sudah menilai sekitar 120 jutaan. Kinerja yang cukup bagus. Dan faktor-faktor apa sajakah yang mendukung kinerja Brent sampai naik 20,07%? Apakah kenaikan harga sahamnya sebanding dengan kinerja perusahaannya secara year to date? Mari kita bahas bersama. Berdasarkan dari data Stockbit, laporan laba rugi quarter on quarter dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 3 2024, dilihat pada data jika grafiknya mengalami penurunan sepanjang 1 tahun terakhir baik dari pendapatan atau revenue dan laba bersih atau net income-nya. Sedangkan untuk net margin-nya kita bisa lihat pada grafik mengalami kenaikan. Pendapatan tertinggi diperoleh pada kuartal 2 2024 sebesar 2,5 triliun dan pendapatan terendahnya diperoleh pada kuartal 3 2024 sebesar 1,9 triliun. Pada kuartal 3 2023, pendapatan Brent sebesar 2,4 triliun dan pendapatan Brent kuartal 3 2024 adalah sebesar 1,9 triliun. Sehingga jika ditarik garis lurus, pendapatan Brent mengalami penurunan sebesar 20% dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024. Penurunan yang cukup lumayan dalam. Sedangkan untuk laba bersih atau net income Brent secara quarter on quarter bisa dilihat dari grafik. Untuk laba bersih tertinggi diperoleh pada kuartal 2 2024 sebesar 492,4 miliar dan laba bersih terendahnya diperoleh pada kuartal 3 2024 sebesar 353,2 miliar. Pada kuartal 3 2023, laba bersih atau net income Brent sebesar 443,5 miliar dan laba bersih atau net income Brent pada kuartal 3 2024 adalah sebesar 353,2 miliar. Dan apabila diambil garis lurus kembali, laba bersih atau net income Brent secara tahunan telah mengalami penurunan sebesar 20%. Penurunan yang secara persentase hampir sama dengan penurunan pendapatan atau revenue-nya secara tahunan. Untuk rata-rata net margin Brent secara quarter on quarter dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 3 2024 adalah sebesar 18,3%. Rata-rata net margin yang sangat tinggi. Bisa dilihat pada data grafik, net margin tertinggi diperoleh pada kuartal 2 2024 sebesar 20,12% dan net margin terendah diperoleh pada kuartal 4 2023 sebesar 15,3%. Sekarang kita beralih untuk membahas laporan balance sheet atau neracanya dari data quarter on quarter dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024. Dilihat dari data grafik, terlihat terjadi kenaikan pada asetnya secara tahunan, kemudian liabilitiesnya nampak stagnan saja, sedangkan grafik DER, debt equity ratio-nya tampak mengalami penurunan.
Total aset tertinggi dimiliki Brand sepanjang tahun ini pada kuartal 2 2024 sebesar 60,7 triliun dan total aset terendahnya ada pada kuartal 3 2023 sebesar 54 triliun. Dan bila ditarik garis lurus dari total aset kuartal 3 2023 yang sebesar 54 triliun ke total aset kuartal 3 2024 yang sebesar 57,3 triliun, telah terjadi kenaikan sebesar 6%. Beralih ke total liabilitas Brand secara quarter on quarter, bisa kita lihat total liabilitas tertinggi ada pada kuartal 2 2024 sebesar 49,2 triliun dan total liabilitas terendahnya ada pada kuartal 4 2023 sebesar 44,1 triliun. Dan jika ditarik garis lurus, sudah terjadi penurunan total liabilitas Brand secara tahunan sebesar 1,2% dari 46,8 triliun di kuartal 3 2023 ke 46,2 triliun di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk DER, Debt Equity Ratio Brand, dilihat pada grafik telah terjadi penurunan secara quarter on quarter dari 8,04 atau 804% di kuartal 3 2023 ke 4,16 atau 416% di kuartal 3 2024. Telah terjadi penurunan DER hampir 48%. Walaupun sudah mengalami penurunan rasio DER yang cukup besar secara tahunan yang hampir menyentuh 50%, tapi menurut Sadar Saham, rasio DER yang sehat itu tidaklah boleh lebih dari 100%. Dan melihat rasio DER terakhir Brand pada kuartal 3 2024 yang menyentuh 416%, itu sudah menyentuh 4 kali lipatnya dari rasio DER yang sehat menurut Sadar Saham. Beralih ke laporan kas dan setara kas secara quarter on quarter. Dari data Stockbit bisa kita lihat, kas dan setara kas tertinggi Brand dimiliki pada kuartal 1 2024 sebesar 5,051 triliun dan kas setara kas terendahnya ada pada kuartal 2 2024 sebesar 3,706 triliun. Dilihat secara tahunan, telah terjadi penurunan kas dan setara kas Brand sebesar 10,5% dari 4,959 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 4,440 triliun di kuartal 3 2024. Masih dari data Stockbit, untuk laporan keuangan kuartal 3 2024, price earning ratio PER dari Brand yang disetahunkan adalah sebesar 702,54 kali. Wow, rasio PER yang sangat tinggi. Karena untuk standar rasio wajar dari Sadar Saham adalah kisaran 10-15 kali. Untuk EPS, earning per share atau laba per saham Brand yang disetahunkan, dari data update kuartal 3 2024 Stockbit adalah sebesar Rp12,99 per lembar sahamnya. Sedangkan untuk PBV, price book value Brand saat ini ada pada PBV 57,93. Rasio ini bagi Sadar Saham sangatlah tinggi karena rasio PBV yang wajar bagi kami ada di PBV 1 sampai PBV 1,5. Beralih ke rasio profitability Brand, bisa dilihat dari data untuk return on asset secara TTM atau 12 bulan ke belakang adalah 2,88%, persentase yang sangat kecil. Untuk return on equity secara TTM atau 12 bulan ke belakang adalah sebesar 21,33%, persentase yang lumayan tinggi. Kemudian gross profit marginnya secara kuartalan sebesar 100%. Wow, persentase yang sangatlah tinggi. Lalu untuk operating profit marginnya secara kuartalan sebesar 76,20%, masih persentase yang sangat tinggi. Dan yang terakhir untuk net profit marginnya sebesar 18,32%. Bisa disimpulkan secara general, rasio profitability saham Brand sangatlah bagus. Hanya di return of asset atau ROA-nya saja, persentasenya sangatlah kecil karena masih di bawah 5%. Bagaimanakah dengan histori dividen saham Brand? Dari investing.com, sejak IPO dalam 2 tahun terakhir, Brand sudah 3 kali membagikan dividen. Dimulai pada 8 Desember 2023 dengan membayarkan dividen interim sebesar Rp3,91 per lembar saham. Kemudian disusul pembayaran dividen finalnya sebesar Rp2,03 per lembar sahamnya pada tanggal 28 Juni 2024. Untuk pembagian dividen interim terakhir yang diberikan adalah sebesar Rp3,78 per lembar saham yang dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2024. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang terakhir diberikan adalah sebesar 45,51% dari laba bersih per sahamnya, dengan total dividen yang diberikan dalam setahun terakhir sebesar Rp5,8170 per lembar saham dan dividen yieldnya sebesar 0,06%. Untuk harga wajar saham Brand, Sadar Saham akan menggunakan 2 metode perhitungan sederhana, yaitu menggunakan standar PER, price earning ratio tertinggi dari Sadar Saham yaitu sebesar 15 kali, dan menggunakan PBV, price book value tertinggi dari kami yaitu PBV 1,5. Untuk perhitungan harga wajar pertama dengan PER, price earning ratio 15 kali, kita akan menggunakan EPS, earning per share Brand secara annual full year 2024 sebesar 12,99 dikalikan per 15 kali dengan memperoleh harga wajar 195.
Harga ini sudah saya bulatkan. Untuk perhitungan harga wajar kedua dengan PBV, sadar saham akan menggunakan BVPS Book Value per Share Brand sebesar 197,51 dikalikan dengan PBV 1,5 dan memperoleh harga wajar 236. Harga ini juga sudah saya bulatkan. Dari perhitungan harga wajar dengan kedua metode di atas, maka didapatkan harga wajar Brand berada di rentang harga 195 sampai 236. Dan dengan melihat harga saham Brand berdasarkan video ini dibuat berada pada harga 9.125, maka bisa disimpulkan harga saham Brand sangat jauh tinggi dari rentang harga wajarnya, atau bisa dikatakan harga sahamnya saat ini sangatlah mahal. Dari pembahasan saham Brand kali ini, maka bisa dibuat kesimpulan sederhana, yaitu 1. Brand adalah perusahaan holding yang berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari grup Barito Pacific yang berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah. 2. Dengan rasio profitability yang sehat, akan tetapi laba bersih Brand secara quarter on quarter turun sebesar 20%. Ini tidak sebanding dengan kenaikan harga sahamnya yang naik sebesar 20% secara year to date. 3. Dividen yield Brand yang terakhir diberikan sangatlah kecil, hanya 0,06% saja. Dan yang terakhir 4. Dengan harga saat ini di 9.125, berdasarkan video ini dibuat, bisa disimpulkan berdasarkan kalkulasi harga wajar dari sadar saham, Brand saat ini sudah jauh dari rentang harga wajarnya, atau bisa dikatakan harga sahamnya saat ini kemahalan. Demikian pembahasan emiten kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjadi informasi tambahan dan bermanfaat bagi para sahabat investor. Dan kembali saya ingatkan, di sini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham, dan semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.